salawat-salawat yang dibuat seperti salawat naria, salawat bada dan yang lainnya, yang mereka juga niatnya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho, dan Nabi sudah sampaikan semua yang membawa manusia ke surga. Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini, apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Kalau seandainya bacaan selawat naria atau badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan, tapi nggak ada satupun riwayat. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub, solawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan solawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Apakah Rasulullah ini memang dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang? Betul. Dalam kitab-kitab hadis seperti itu. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ada sahabat bernama Aqrabah Al-Juhani datang membawa anaknya laki-laki yang sudah remaja. Namanya Bahir. Ditanya oleh baginda, "Man ma'aka ya Aqrabah?" Itu yang bersama kamu siapa Aqrabah? "Ibni Bahir ya Rasulullah." Ini anakku Bahir. Lalu udnuhu, suruh dekat ke sini. Akhirnya Aqrabah mendekat. Ditanya, "Masmuk, kamu siapa?" "Ana Bahir ya Rasulullah." Aku Bahir Rasulullah. "La bal anta Bashir." Jangan pakai Bahir, nama kamu Bashir. Diganti menjadi Bashir bin Aqrabah. Lalu Bahir ini mengadu Rasulullah, "Saya ini ada uqdah. Kalau berbicara tidak lancar." Oleh Rasulullah, Bashir ini diludahi. Setelah diludahi, langsung lancar berbicara. Berarti kalau begitu, tanhallu bihil uqad. Ini kan namanya kan mukjizat sebenarnya. Lalu pernah ya dalam satu riwayat, di dalam kitab-kitab hadis itu. Dalam sebagian riwayat, ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada. Melakukan haji wada itu ada di dalam salah satu rumah sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki membawa anaknya yang lahir pada hari itu, minta didoakan kepada baginda. Oleh Rasulullah ditanya, "Man ana?" "Saya siapa?" Bayi ini menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Berarti kalau begitu baginda tanhallu bihil uqad. Kan tidak ada muskilah berarti. Mafi muskilah, karena ini memang termasuk keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud tanhallu bihil uqad.
Yang dimaksud tanfariju bihil kurab, segala kesusahan menjadi terlepas, menjadi hilang berkah baginda. Ini kesusahan siapa? Kesusahan semua orang. Nabi Adam ya, Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, taubat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah. Setelah bertawassul dengan baginda, baru taubatnya diterima. Berarti tanfariju bihil kurab. Dan hadis ini sahih kata para ulama. Hadis tentang lammak tarofa Adam al-khoti'ah. Iktirafu Adam, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kata para ulama hasan atau sahih li ghairihi. Karena ada syahid dari syahid hadisnya Maisarah Al-Fajr yang dianggap kuat ya, yang dianggap kuat dan sahih, dan memang seperti itu. Berarti Rasulullah ini tanfariju bihil kurab. Itu Rasulullah masih di dalam, belum lahir. Kemudian setelah Rasulullah lahir juga tanfariju bihil kurab. Kita baca kitab-kitab sirah dan hadisnya kata para ulama hasan atau sahih. Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala mengatakan sanadnya jayyid. Hadis itu kalau sanadnya jayyid berarti di atas hasan, di bawah sahih. Mau sahih kurang sedikit, kalau hasan lebih. Jadi antara hasan dan sahih itu namanya jayyid. Ketika Siti Halimah As-Sa'diyah bersama keluarga sekampung ya, rombongan para suami istri datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah itu ceritanya berangkat membawa keledai yang tidak sehat karena kurang makan. Ontanya tua, sangat tua sekali, tidak ada air susunya. Anaknya sendiri kalau malam selalu menangis karena kekurangan air susu. Karena ibunya kurang makan. Begitu Rasulullah ditawarkan kepada rombongan-rombongan, tidak ada yang menerima. Karena baginda ini dalam keadaan yatim. Kalau yang bayar kakeknya sudah tua, seberapa mampu dia bayar. Akhirnya setelah yang lain ini dapat anak-anak yatim, anak bayi, sementara Halimah tidak dapat, dia sedih. Ini pulang nggak dapat, yang ada tinggal yang yatim. Akhirnya dia kepikiran, sudah ambil yang yatim itu saja sudah, daripada pulang nggak bawa apa-apa. Akhirnya baginda diambil. Begitu Rasulullah ini diambil, air susunya langsung banyak. Ini berarti tanfariju bihil kurab. Anaknya sendiri langsung nyenyak tidur dalam malam itu. Hadis ini sahih. Dan ketika malam itu suaminya memeriksa ontanya yang sudah tua, langsung menjadi gemuk, banyak air susunya. Keledainya yang tidak sehat langsung sehat dan dapat mengejar kawan-kawannya yang pulang duluan. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, barokah baginda kepada keluarga Halimah luar biasa. Dalam hadis ini ya, dalam hadis ini. Jadi kalau kambing-kambing Halimah ini kalau digembalakan, sore-sore pulang, air susunya banyak, kambingnya kenyang. Sementara kambing-kambing dan onta punya tetangga, sore-sore itu pulang, lapar dan tidak bawa air susu. Akhirnya kata tetangganya, kambingnya Halimah ini pandai sekali cari makan. Kok bisa tiap hari selalu kenyang dan gemuk? Akhirnya kata orang-orang kampung Bani Sa'ad, kalau gembala kambing atau onta, titipkan sama punya Halimah. Di mana dia melepaskan, lepas di situ, biar belajar cari makan yang baik. Hadis ini sahih, berarti kalau begitu baginda ini tanfariju bihil kurab. Selain Allah dan Rasulnya, semuanya bisa salah, siapapun dia. Bahkan sahabat Nabi, siapapun dia. Yu'khadu min qailih wa yuraddu. Ini lafaz yang sering diucapkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Yu'khadu min qailih, siapapun dia selain Allah dan Rasul, dia bisa diambil ucapannya dan bisa kita tolak. Baik. Saudara kita itu memposisikan pemahamannya kepada atas Al-Quran seperti Al-Quran, pemahamannya kepada hadis Nabi seperti hadis Nabi yang tidak boleh ditolak, yang harus diterima, yang wajib benar. Nah, dari sinilah timbul masalah demi masalah, karena pemahamannya orang
berbeda. Kenapa ada khilaf antara Imam Malik dan Imam Syafi'i? Antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah? Kenapa ada khilaf? Karena berbeda cara memahami Al-Quran dan hadis. Contoh, sama-sama mengambil dalil dari aula mastumun nisa yang membatalkan wudu. Al-Quran menyebutkan aula mastumun nisa, ayat jelas. Imam Syafi'i mentafsirkan secara zahir la masa yulamisu, itu adalah memegang kulit dengan kulit. Maka di mazhab Syafi'i ketika laki-laki yang besar bukan muhrim dengan perempuan yang besar bukan muhrim ajnabi bersentuh kulit dengan kulit, maka batal wudunya. Dari mana? Aula mastumun nisa. Imam Malik mengatakan tidak batal. Nah, ayat ini apa artinya? La masa dimaknai jamaah, berhubungan, bersetubuh, jima. Jika laki-laki jima dengan istrinya baru wudunya batal. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa salah. Karena ini pemahaman Imam Syafi'i dan yang satu pemahaman Imam Malik. Orang yang punya ilmu mereka menghormati perbedaan, sehingga Imam Syafi'i menghormati Imam Malik. Pengikut Imam Malik menghormati Imam Syafi'i. Lianna ahlal ilm, orang yang punya ilmu itu rahimun bi ahli, bersaudara dengan saudaranya punya ilmu itu. Tapi ketika pemahaman kita paksakan seperti Al-Quran yang tidak bisa salah. Pemahaman kita paksakan seperti hadis yang tidak bisa salah. Maka kita paksa orang untuk ikut pemahaman kita. Nah, mulailah timbul beberapa macam. Yang seperti kita dengar. Ini yang pertama. Yang kedua, Habib Ali Jufri, beliau mengajak orang-orang yang sering membid'ahkan, mensyirikkan, ayo kita duduk, membuat definisi setiap masalah yang kita berbeda. Kadang-kadang perbedaannya itu bukan perbedaan yang fatal, hanya perbedaan pemahaman kejadian lepas dari Al-Quran dan hadis.